Selamat datang di channel Beviski. Saat ini kamu sedang mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kos Berhantu episode keempat. Bagi kamu yang belum mendengarkan episode sebelumnya, saya sarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Namun jika ingin langsung ke episode keempat tidak apa-apa. Nanti jika ada kebingungan langsung saja mendengarkan episode yang sebelumnya agar ceritanya tidak membingungkan. Langsung saja kita dengarkan episode keempat. Sudah jam 10 malam dan Doni masih fokus dengan laptopnya. Sebagai mahasiswa baru, dia mulai merasakan beratnya mengerjakan tugas kuliah yang menumpuk. Segelas kopi menemaninya begadang malam ini. Sebenarnya, Doni bukan peminum kopi, namun dia harus membiasakan diri. Di tengah-tengah mengerjakan tugas, tiba-tiba rasa ingin buang air kecil datang. Namun, Doni memilih untuk ditahan dulu karena merasa tanggung jika harus berhenti sekarang. Hampir 1 jam berlalu, akhirnya Doni sudah tak tahan lagi menahannya. Dibukanya pintu kamar kos lalu bergegas ke toilet. Saat di depan toilet, ternyata pintunya tertutup, menandakan ada orang di dalam. Karena sudah tak tahan, akhirnya Doni mengetuk pintu itu. "Siapa di dalam? Masih lama nggak? Udah kebelet nih," kata Doni. "Aduh, aku baru masuk. Perutku mules," terdengar suara Pak Slamet dari dalam. "Nggak bisa cepet, Pak." "Nggak bisa, Don. Pakai toilet yang di belakang saja kalau sudah nggak tahan." Karena tak kuat menunggu Pak Slamet, Doni bergegas pergi ke belakang kos menuju toilet tua. Dia harus melewati ladang singkong milik Pak Kasman sebelum sampai ke sana. Doni harus berhati-hati dalam melangkah, karena kebun penuh dengan pohon singkong. Begitu sampai, dia langsung membuka pintu kayu yang sudah tua, kemudian masuk ke dalam. Hanya sebuah lampu bohlam kuning yang menjadi penerangan Doni di dalam sana. Menurut cerita, toilet ini sudah ada sebelum kos ini dibangun dan masih tetap digunakan sampai sekarang. Biasanya, Pak Kasman sering mencuci cangkul, sekop, dan beberapa alat kebun di toilet ini. Setelah selesai, Doni keluar dari toilet dengan perasaan lega. Namun, dia baru sadar sesuatu. Ternyata suasana kebun singkong lumayan suram. Hanya cahaya remang-remang dari lampu belakang kos menjadi sumber cahaya. Awalnya dia tidak menyadari suasana kebun seseram ini. Di kanan dan di kiri kebun singkong ini ada kebun pisang milik tetangga. Di antara pohon-pohon pisang tersebut terdapat banyak bayangan gelap. Doni tidak berani memandang ke arah bayangan itu. Entah kenapa, seolah-olah ada sesuatu yang melihat dari kegelapan di sana. Setelah mengumpulkan keberanian, Doni mulai berjalan kembali ke kos. Setiap langkahnya tidak bisa sembarangan karena kebun baru ditanami batang singkong. Pohonnya masih pendek dengan beberapa daun yang baru tumbuh. Doni khawatir ada pohon yang terinjak saat dia berjalan menuju rumah kos. Selama berjalan, pandangan Doni hanya lurus ke depan. Dia tak mau menengok ke kanan atau ke kiri karena takut jika melihat hal yang aneh-aneh. Sunyinya kebun membuat suara langkah kakinya terdengar jelas. Begitu sampai di tengah kebun, Doni merasa aneh. Dia mendengar seperti ada langkah kaki lain yang ada di belakang. Namun, suaranya hampir bersamaan dengan langkah kakinya. Doni terus berjalan dan suara itu masih terdengar.
Namun, saat dia berhenti, suara itu ikut berhenti. Bingung dengan keanehan itu, Doni akhirnya berbalik badan. Kedua matanya mencoba melihat sekeliling. Mungkin ada orang lain di sini, atau bahkan ada maling. Sekian lama mengamati, tapi tidak ditemukan orang lain selain dia di kebun ini. Namun Doni yakin kalau suara langkah kaki itu bukan darinya. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba Doni kaget dengan sebuah suara. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara gemercik air yang berasal dari toilet tua. Bulu kuduk Doni mulai berdiri. Namun, dia berusaha berpikir positif. Mungkin suara itu berasal dari suara orang yang melangkah di belakangnya tadi. Doni ingin sekali mengetahui siapa orang yang ada di toilet. Jangan sampai orang itu adalah maling. Rasa penasaran Doni sudah semakin memuncak. Dia hendak kembali ke toilet untuk memastikan. Ketika mau melangkah, tanpa diduga sebuah tangan menepuk pundak Doni dari belakang. Doni langsung menoleh. "Pak Slamet," ucap Doni spontan. "Ayo masuk," ucap Pak Slamet tegas. "Sebentar, Pak. Sepertinya ada orang lain di toilet. Siapa tahu maling." "Masuk." "Tunggu dulu, itu..." Belum sempat Doni selesai bicara, Pak Slamet langsung memegang tangannya dan menarik ke dalam kos. Karena Doni kalah tenaga, dia hanya bisa pasrah mengikuti Pak Slamet. Begitu berada di dalam, tangan Doni dilepas, dan Pak Slamet cepat-cepat menutup pintu belakang. "Pak, tadi beneran ada orang di sana. Jangan-jangan maling." "Itu bukan maling. Bahkan, itu bukan manusia." "Apa?" Doni kebingungan mendengar perkataan itu. "Kamu pasti sudah mengalami banyak keanehan di kos ini, kan?" Doni terkejut mendengar perkataan itu. "Bagaimana Bapak tahu?" Selama ini, Doni memang tidak pernah membicarakan keanehan apapun kepada Pak Slamet. Bahkan, ngobrol pun tidak pernah. "Masih ingat kan, dulu aku pernah melarang kamu ngekos di sini. Kamu mungkin berpikir aku jahat, tapi sebenarnya aku tak ingin kamu mengalami hal-hal aneh di kos ini." "Kenapa dulu nggak ngomong?" ucap Doni sedikit kesal. "Kamu ingat kan, saat kita nggak sengaja ketemu di warung, dan saat itu kamu sedang istirahat karena lelah mencari kos." "Ingat, Pak." "Awalnya aku nggak menyangka kamu bakal ngekos di sini. Nggak mungkin juga aku bicara hal mistis pada orang yang baru kutemui. Lagian, selama ini kejadian aneh itu tidak merugikan penghuni kos. Terus, bagaimana Bapak bisa tahu di toilet tadi ada hantu?" "Gimana ngomongnya ya? Yang jelas, aku punya sedikit kelebihan dibanding orang biasa. Jadi, aku bisa mengetahui hal yang tak kasat mata." "Jadi Pak Slamet indigo?" "Bukan indigo, tapi sedikit sensitif saja. Kalau mau tahu lebih banyak tentang sosok ini, coba tanya Tony besok. Aku yakin dia tahu banyak hal soal ini." Setelah bicara, Pak Slamet langsung berjalan menuju kamarnya. Sementara Doni masih berdiri dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Tak lama berselang, Doni kembali ingat masih ada tugas kuliah yang harus diselesaikan. Jadi, dia bergegas ke kamarnya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Untuk masalah mistis,
dia akan menunda dulu. Itulah tadi cerita Kos Berhantu episode keempat. Nantikan juga episode kelima yang akan segera hadir. Semoga kamu yang sudah mendengarkan terhibur dengan cerita yang aku buat. Akhir kata, jika ada salah-salah kata atau hal lain, saya mohon maaf dan sampai jumpa.